tuntutannya Bang? Tuntutannya copot Listio Sigit, sudah terlalu lama Listio Sigit. Oke, siap. Prabowo Subianto copot Listio Sigit karena diduga kuat terlibat dari geng Solo Joko Widodo. Secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya berani menjadi saksi kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Menuntut Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang diyakini bekerja untuk kepentingan dan melindungi mantan Presiden Jokowi, termasuk dalam skandal dugaan ijazah palsu Jokowi. Keempat, menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Ini tentang tindak lanjut kasus KM 50 yang saat itu Pak Kapolri berjanji jika ada novum akan ditindaklanjuti, dan perlu kami tegaskan kami juga sudah mengirimkan novum berupa petunjuk-petunjuk bahkan bukti saksi yang telah dikompilasi oleh Pak Marwan Batubara juga dalam buku putih KM 50 yang itu belum pernah diambil keterangannya baik oleh penyidik di tingkat penyidikan apalagi di pengadilan, dan kami meyakini proses persidangan sampai pemberian vonis pada kasus KM 50 itu hanya untuk melegitimasi skenario tertentu agar perkaranya dianggap selesai. Siap. Ambil mosi lagi. Gak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, biasa. Kami biasa. Biasa berdiri, Pak. Kalau dikasih duduk malah lupa berdiri, Pak. Oh, Yang harus dikasih duduk itu anggota DPR Pak, rebutan kursi mereka. Kalau beliau-beliau ini nggak rebutan kursi ini. Dibuang kursi, dilempar. Gimana nih Pak? Monggo Pak Murad. Monggo Pak, laksamana. Terima kasih Pak Kombes Dwi. Iya Pak. Terima kasih atas penerimaan rombongan kami dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. GMKR singkatannya. GMKR ini merupakan wadah dari berbagai kelompok civil society yang tujuannya bergerak dalam rangka merebut kembali kedaulatan rakyat. Nah, pada kesempatan memperingati Hari Veteran Nasional yang jatuh pada hari ini tanggal 10 dan juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan tahun 2026, nah, kami melakukan aksi konvoi kebangsaan. Konvoi kebangsaan ini dalam rangka kami ingin menyuarakan aspirasi dari rakyat yang kita yakini pada saat ini masalah-masalah nasional, masalah bangsa dan negara masih banyak yang bermasalah yang harus kita perbaiki. Oleh karena itulah kami datang ke salah satunya ke Mabes Polri. Kami menyampaikan satu pernyataan sikap kepada Mabes Polri, tentunya kepada Kapolri. Nanti mohon disampaikan pada Bapak Kapolri apa-apa yang menjadi sikap dari GMKR Gerakan KW ini. Pada kesempatan aksi konvoi kebangsaan, kami menyampaikan pernyataan sikap ini. Kalau boleh kami bacakan. Ya. Sama nih. Sama. Pernyataan sikap nomor 002 GMKR Nasional 2026. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tagline-nya, polisi harus kembali kepada konstitusi dan rakyat. Dengan tegas, GMKR menyatakan bahwa Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Polri wajib berdiri di atas kepentingan hukum, negara dan rakyat, bukan menjadi pelindung kepentingan politik atau kelompok-kelompok tertentu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya perlu juga kami klarifikasi, surat ini memang ditujukan kepada Polri sebagai lembaga, namun juga relevan untuk misalnya diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Presiden
maupun oleh DPR. Jadi ini sebenarnya surat pernyataan yang terbuka. Nanti akan kami sebarkan untuk supaya juga menjadi perhatian bagi Pak Presiden Prabowo dan juga DPR RI secara menyeluruh. Lalu kami juga akan menyebarkan ini kepada publik supaya masyarakat itu paham apa yang menjadi concern dan kekhawatiran atau tuntutan mereka selama ini, ya terutama soal yang sudah cukup lama bergema sebetulnya adalah tangkap dan adili Jokowi, yang sebetulnya kita sejak 2023 itu sudah pernah menyampaikan kepada DPR MPR untuk terjadi proses pemakzulan. Nah, tapi karena memang kekuasaan itu sangat dominan, mungkin juga karena dukungan oligarki, partai-partai, ya itu tidak tercapai. Tapi prinsipnya tadi seperti itu, Pak. Jadi ini melanjutkan apa yang sudah selama ini kita suarakan, dan ini relevan untuk semua kita, dan ini juga merupakan tanggung jawab moral agama bahwa kalau ada kezaliman yang di depan mata itu kita bisa melakukan apa. Nah, ini salah satu upaya yang kita lakukan. Itu saja, terima kasih. Baru sekali ke sini kan Pak ya? Saya baru sekali di sini. Tapi kalau ke mana tuh? Baru screen sudah berkali-kali, Pak. Pak Rizal tuh. Ya. Sampaikan tidak ada lagi perpanjangan usia batas pensiun karena memang beliau sudah memasuki masa pensiun sebetulnya. Itu saja, dan sudahi akhiri untuk perbaikan negara dan bangsa ini. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada yang tertinggi, mungkin ini Prabowo, untuk mengambil sikap. Memang kita menghendaki untuk Bapak Listio Sigit mengakhiri jabatannya. Terima kasih. Pak Dwi pesannya minta dipecat loh Pak Kapolri, Pak Dwi. Demikian Pak Dwi yang terakhir yang tadi sampaikan Bu Lucy sudah kami sampaikan. Monggo silakan ada. Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi TPUA atau Tim Pembela Ulama Aktivis hari ini hadir di Barreskrim Polri ini dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Barreskrim Polri. TPUA ini hadir pada pagi hari ini pukul 9 pagi. Dan diantaranya telah hadir itu ada Ror Suryo, ahli telematika, dan Rismon Sianipar hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya Barreskrim telah menjadwalkan ini gelar perkara khusus di minggu lalu, namun atas permintaan TPUA agenda hari ini satu bendel SK milik Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kemudian kita dapatkan juga 2 bundel dokumen dari KPU DKI Jakarta, yaitu 1 bendel berkas pendaftaran atas nama Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada tahun 2012. 1 bendel berkas pendaftaran atas nama Bapak Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 2019. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen milik Bapak Insinyur Joko Widodo dengan pembanding, hasil yang didapatkan dari serangkaian penyelidikan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut. Terkait SMA 6 Surakarta, 1. Penyelidik menemukan fakta bahwa SMA 6 Surakarta saat ini dulunya adalah SMPP Surakarta melalui dokumen fotokopi legalisir surat Depdibut Kanwil Provinsi Jawa Tengah
nomor 2021-103-P79 pada tahun 1975 yang merupakan awal mula berdirinya SMPP di Purwodadi, Wonosobo, dan Surakarta. B. Fotokopi legalisir surat dari Kanwil Jawa Tengah tahun 1979 tentang usulan 7 SMPP seprovinsi Jawa Tengah diubah namanya menjadi SMA Negeri terhitung mulai tahun 79 sampai dengan 1980 dengan mendasari hasil lokakarya Kepala Bidang PMU se-Indonesia di Cipayung, salah satunya tercantum SMPP Surakarta diusulkan menjadi SMA Negeri 6 Surakarta, angka 6 dalam huruf Romawi. C. Fotokopi legalisir SK Mendikbud nomor RI nomor 0353-0-1985 tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta pada dalam kurung angka 6 dalam huruf Latin. Selanjutnya, penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti: 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratorius. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor, dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. Terhadap stempel yang ada di surat tanda tamat belajar nomor 2619 atas nama Joko Widodo sama dengan 4 orang rekan satu angkatan dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980. Artinya yang kita tampilkan di slide di belakang mungkin itu stempelnya yang ada di ijazah itu sama, hanya di situ ditulis SMPP di bawahnya SMA 6, kemudian di bawahnya kalau Surakarta tertulis Surakarta, kalau Wonogiri tertulis Wonogiri, itu sama semuanya. Kemudian nomor induk yang tertera pada surat tanda tamat belajar 26916 atas nama Joko Widodo ditemukan oleh penyelidik terregister pada buku kartu induk murid SMA tahun 1977 di arsip SMA 6 Surakarta. Penyelidik melakukan pengecekan terhadap buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 179, dan ditemukan nama Joko Widodo pada angka 38 kelas 1 11. Halo sahabat politik semua, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral, tempat paling terdepan yang membedah isu politik hangat, kritis, dan langsung ke akar masalahnya. Sahabat Kabar Politik Viral, apa artinya sebuah kejujuran bagi seorang pemimpin? Di dalam sistem demokrasi sehat, rekam jejak integritas dan transparansi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Namun, bagaimana jadinya jika fondasi yang paling mendasar dari pejabat publik, yaitu riwayat pendidikan terus-menerus digugat dan menjadi polemik panas di meja hijau?
Hari ini publik kembali disuguhkan drama hukum dan politik yang sangat krusial. Sidang gugatan Citizen Lawsuit terkait dugaan keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kini telah memasuki babak baru, yaitu agenda pembuktian. Dalam persidangan, salah satu manuver hukum yang menyita perhatian adalah pertimbangan dari pihak kuasa hukum untuk mengajukan opsi pinjam pakai barang bukti berupa ijazah asli yang saat ini disebut berada di bawah penguasaan penyidik Polda Metro Jaya. Hal ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa dokumen akademis seorang alumni harus berada di ranah penyidik hukum? Lebih dari itu, perdebatan ini makin memanas setelah Komisi Informasi Publik atau KIP mengeluarkan putusannya. Secara yuridis, KIP menegaskan bahwa dokumen penyidikan seorang pejabat publik bukanlah wilayah privat yang tabu untuk disentuh, melainkan informasi terbuka yang wajib diakses oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Universitas Gadjah Mada atau UGM pun turut diuji integritasnya untuk membuktikan kebenaran secara benderang di hadapan publik, sebab dalam hukum keraguan yang tak terjawab hanya akan melahirkan spekulasi tanpa akhir. Tidak berhenti di situ, polemik ini ternyata memiliki efek domino yang mengguncang panggung politik. Sorotan tajam kini juga mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Isu seputar latar belakang pendidikannya kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama rekan-rekannya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari langkah tersebut, muncul temuan data baru berupa salinan dokumen yang diduga sebagai rapor masa sekolah Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura. Para kritikus menyoroti adanya ketidaksesuaian kronologis tahun ajaran jika dibandingkan dengan riwayat pendidikan resminya. Selain itu, status legalitas surat keterangan penyetaraan ijazah luar negeri tersebut juga dipertanyakan secara akademis. Desakan pun mengalir deras agar pihak kementerian membuka secara transparan seluruh kajian akademis di balik penerbitan dokumen tersebut. Sahabat kabar politik, masalah ini sudah jauh melampaui sekedar selembar kertas. Ini adalah tentang moralitas politik, hukum, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga republik. Ketika seorang pemimpin memegang tampuk kekuasaan, ia sedang bertransaksi kepercayaan dengan rakyatnya. Dan satu-satunya obat penawaran dari segala keraguan adalah transparansi yang mutlak tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah kebenaran sejati akan segera terbentang atau polemik ini akan terus menjadi teka-teki sejarah? Tuliskan analisis dan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan pastikan sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya di channel Kabar Politik Viral agar tidak ketinggalan berita penting lainnya. Ya, kita teruskan membaca komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tidak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Dari teman kita Triadi memberikan komentar, dipuja dan dipuji, disanjung dan disembah, kesederhanaan dan keluguan, membawa dan menyimpan kejahatan tanpa ekspresi bersalah. Teman kita Kustrea memberikan pendapatnya, tegakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dari teman kita Empis Afiat memberikan komentar, kebenaran harus digaungkan. Teman kita Sito Terdus memberikan komentar, kebenaran bisa kalah, tetapi kebenaran tidak akan salah. Teman kita Salimun memberikan komentar, hakim harus adil benar-benar. Selanjutnya teman kita Sidi Farturam memberikan komentar, Jokowi harus datang biar tidak umpet-umpetan dan cepat selesai. Teman kita Yayang Dasa memberikan komentar, alhamdulillah kemenangan buat rakyat. Selanjutnya komentar dari teman kita Arif Mbiputri memberikan komentarnya, orang baik adalah orang yang taat hukum.
Teman kita Jumroni Moni memberikan komentar, Allahu Akbar, hidup rakyat. Teman kita Suhihab Suti memberikan komentar perjuangan suara rakyat Indonesia. Teman kita Dono Kleinyak memberikan komentar Alhamdulillah Indonesia maju. Teman kita Rahmat Tahim memberikan komentar tidak mau memperlihatkan karena foto ijazahnya berbeda banget. Teman kita Untung Subarno memberikan komentar rakyat mengharap keadilan harus tunjukkan dan ijazah sesuai yang diminta. Kalau memang ada ijazah harus ditunjukkan agar rakyat mengetahui. Teman kita Nur Widayati memberikan komentar, katakan salah jika salah, Allah bisa murka jika melindungi yang salah. Teman kita Suprijono memberikan komentar, tunggu putusan sidang pengadilan ijazahnya, kemudian lanjutkan langkah hukum selanjutnya. Teman kita Udin Saja memberikan komentar, rakyat mendukungmu, Pak Roy Butifa, terus semangat. Teman kita Wang Muyak memberikan komentar, hadirlah dalam sidang hukum bila itu warga WNI yang baik untuk contoh kepada rakyat. Teman kita Jayaran memberikan komentar, kalau sudah habis penegak hukum disuap, tinggal digiring ke tahanan penjara. Teman kita Ibu Yatimah memberikan komentar, memang Allah selalu berpihak pada yang benar. Alhamdulillah Robi Alamin. Detik ini perjuangan Pak Roy dan Dr. Tifa telah berhasil atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman kita Undang Supriyatna memberikan komentar, kalau JKW dan OVA dihukum, rakyat akan ramai-ramai bersyukur. Teman kita Indra Budimarlah memberikan komentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur dan malaikat selalu mencatat semua perbuatan umatnya, dan baik maupun buruk, salah maupun benar, maka setiap kebohongan tetap disimpan dan ditutupi serapi apapun tetap terbongkar juga. Teman kita Bapak Sumardiono memberikan komentar, yang benar pasti menang, yang salah pasti kalah. Teman kita Maskur Effendi memberikan komentar, tegakkan keadilan demi negara Indonesia. Selanjutnya kita membacakan komentar Oppo Baru BT memberikan komentar, mohon kejujuran dijunjung tinggi, malah di meja hukum dan seorang presiden. Teman kita Pule Jati memberikan komentar, Alhamdulillah semangat Bapak Roy dan Dr. Tifa. Teman kita Tuyul Prima memberikan komentar, kalau palsu harus dihukum. Teman kita Agus Simail memberikan komentar, Pak Jokowi harus diperiksa, berani tidak Pak. Teman kita Mese Dawak Bulo memberikan komentar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman kita Dewi Wahyuni memberikan komentar, Alhamdulillah. Teman kita Parineta Raja memberikan komentar, Alhamdulillah terbongkar juga, walau disimpan rapi, kalau bangkai pasti bau juga. Teman kita Samsudin memberikan komentar, tegakkan yang tidak salah, runtuhkan yang tidak benar, benar-benar runtuh salah. Teman kita Bang memberikan komentar, puji Tuhan, kemenangan untuk rakyat. Teman kita Barsamawi memberikan komentar, tunjukkan kalau di Indonesia itu negara hukum, berpihak pada yang benar, jangan sampai berpihak pada yang salah. Teman kita User memberikan komentar, setuju rakyat Indonesia. Teman kita Jokoca memberikan komentar, hukum harus ditegakkan, yang memalsukan ijazah dihukum berat, kembalikan gaji dan fasilitas negara. Teman kita Syukurman Jia memberikan komentar, sesama manusia bisa melindungi kebohongan, tapi di hadapan Allah nampak semua. Teman kita Mawardi Madukoro memberikan komentar, Alhamdulillah kebenaran yang benar tetap. Siapa yang bersubah akan kena balanya. Saya malu sebagai warga Indonesia. Selanjutnya teman kita Ati Rohagus memberikan komentar, Bung Roy dan Dr. Tifa pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya, dan harta untuk menguak kebenaran.
Teman kita Cairul Lawari memberikan komentar, tangkap semua ternak Mulyono, bikin gaduh saja, nggak bisa memperlihatkan ijazah aslinya. Teman kita Marsono memberikan komentar, alhamdulillah Bapak Jokowi, kalau memang Bapak salah dalam ijazah ini, ya terima semua itu. Allah yang mengatur Bapak. Mau diberikan cobaan yang mungkin orang lain tidak sanggup, semoga Bapak tetap tabah. Sebetulnya yang goblok itu para pejabat penegak hukum, matanya ditutup duit. Saya rakyat kecil cuman bisa mengucapkan terima kasih atas Bapak pemimpin Indonesia hingga keadaannya begini. Yang tabah Pak, semoga Allah selalu melindungi Bapak. Teman kita Asrum nih memberikan komentar, ya Tuhan, bukakan pintu hati jaksa dan hakim untuk jujur dan adil demi rakyat Indonesia. Teman kita Eksklugiatok memberikan komentar, sudah dipastikan si JKW akan sangat gelisah saat ini. Teman kita Serbine memberikan komentar, sudah kukatakan dalam hatiku bohong tak akan menang. Teman kita Suparman memberikan komentar, kita berharap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Teman kita Tamrin Nasution memberikan pendapatnya, negara sebesar Indonesia dan di negara ini masih banyak orang yang baik dan jujur. Ayolah para penegak hukum, demi keselamatan negara ini bertindaklah dengan seadil-adilnya. Ingatlah akan ada hari akhirat, akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikianlah teman-teman pendapat teman-teman kita netizen, dan jangan lupa kita selalu kawal demokrasi Indonesia supaya menjadi negara yang baik dan dirasakan oleh masyarakat umum atas demokrasi negara Indonesia. Salam NKRI.